Tempat liburan untuk melepas penat tak melulu Pulau Bali. Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu saja ada beragam destinasi wisata di negeri ini yang sama indahnya dengan Bali. Dan untuk mendongkrak pemerataan pariwisata di masing-masing daerah di Indonesia, pemerintah pusat pun mengembangkan 10 destinasi yang disebut-sebut sebagai Bali Baru. Dari 10 destinasi Bali Baru, Kepulauan Seribu termasuk di dalamnya. Pemerintah pusat waktu itu membuat 10 destinasi wisata baru selain Bali. Jadi mereka menamakannya ini 10 Bali Baru. Nah, di Jakarta itu ada 2 tempat yang masuk 10 kawasan itu, yaitu Kota Tua, kawasan Kota Tua, dan Kepulauan Seribu. Ya, Pulau Seribu ini menjadi sangat eksotis karena dia lokasinya adanya di ibu kota. Gitu. Gugusan kepulauan di Teluk Jakarta ini memang tak perlu diragukan lagi potensi wisata baharinya. Tak hanya eksotis, di antara pulau-pulau di Kepulauan Seribu juga tersimpan kisah sejarah masa lalu. Di Pulau Onrus contohnya. Nama Onrus berasal dari bahasa Belanda yang berarti tidak pernah beristirahat. Sesuai namanya, pulau seluas 7,5 hektar ini juga menjadi pulau teraktif di Kepulauan Seribu sejak masa VOC tiba. Pada tahun 1911 hingga 1933, Belanda menjadikan Pulau Onrus sebagai pusat penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC di Batavia. Pada masa itu pula, pulau ini dijadikan lokasi karantina jamaah haji sebelum dan sesudah keberangkatannya. Onrus sendiri dipilih karena posisinya yang tak jauh dari Batavia. Aktivitas di Onrus berhenti pada tahun 1968. Pulau itu tak lagi berpenghuni. Dan kini yang tersisa adalah reruntuhan bangunan, makam-makam, dan pohon-pohon tua yang menjadi saksi sejarah kesibukan Onrus di masa lalu. Onrus pun menjadi salah satu jagar budaya di Kepulauan Seribu yang memanggil wisatawan untuk menyelami keriuhannya di masa lalu. Tak hanya memiliki pulau-pulau yang terikat dengan sejarah bangsa, Kepulauan Seribu juga memiliki pusat administrasi pemerintahan yang berada di Pulau Pramuka. Nama Pramuka disematkan kepada pulau ini karena dahulu, sebelum banyak penduduk, pulau ini sering digunakan sebagai tempat pelatihan pramuka. Ini tak hanya digunakan sebagai pusat pemerintahan. Pulau Pramuka juga dikenal sebagai salah satu tempat tujuan wisata yang paling ramai dikunjungi di Kepulauan Seribu. Kenapa? Iya, selain pantainya yang indah, pulau dengan luas mencapai 9 hektar ini juga memiliki penangkaran penyu sisik. Penangkaran penyu sisik sudah ada di Pulau Pramuka sejak tahun 1984. Penyu sisik merupakan salah satu hewan yang dilindungi karena terancam punah. Penyu ini menjadi langka karena telurnya sering dijadikan bahan makanan dan tempat bertelurnya menjadi terganggu.
juga sering ditangkap dan diburu manusia untuk diperjualbelikan daging dan cangkangnya dengan harga yang tinggi. Tapi di sini, itu tidak lagi terjadi. Penyu sisik benar-benar dilindungi di penangkaran ini. Siklus kehidupan penyu mulai dari bayi penyu sampai penyu dewasa difasilitasi dan dicatat dengan baik di Pulau Pramuka ini. Wisatawan yang berkunjung diperbolehkan melihat dan menyentuh penyu sisik di dalam penangkaran. Perawatan dan pemeliharaan yang baik membuat penyu di dalam penangkaran dapat tumbuh secara sempurna. Dan apabila penyu telah cukup umur, mereka akan dilepaskan di tepi pantai.